Baik, selamat pagi Bu dosen dan teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Mardi Marcelina Anas dan teman saya. Perkenalkan, Fatima Putriani Magalhaes. Baik, saya akan membawa materi yang pertama, yaitu tentang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumba Barat tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumba Barat yang diukur berdasarkan kenaikan produk domestik regional bruto atau PDRB pada tahun 2020 sebesar 0,27%. 3 lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar 10,70%. Diikuti oleh lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 10,01% dan lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 6,88%. Sedangkan pertumbuhan terendah pada lapangan usaha jasa perusahaan sebesar kurang dari 26,37%. Yang berikut Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2020 atas dasar harga berlaku mencapai 351.054 miliar, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai 1,437,37 miliar. Struktur PDRB Kabupaten Sumba Barat tahun 2020 masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan 26,78%. Dan perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor 16,67%. Next slide. Yang berikut PDRB per kapita Kabupaten Sumba Barat atas dasar harga berlaku tahun 2010 mencapai 17,869 juta, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 17.998 juta, dan berada pada peningkatan ke-8 dari 22 kabupaten terkota lain di NTT. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumba Barat berada pada peringkat ke-12 dari 22 kabupaten di NTT dan berkontribusi sekitar 0,18% dalam pembentukan produk domestik regional bruto Nusa Tenggara Timur. Yang berikut pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumba Barat tahun 2020. Seperti yang Ibu dosen dan teman-teman lihat pada grafik 1, pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan merupakan rata-rata pertimbangan dari tingkat sektornya. Artinya apabila semua lapangan usaha mempunyai peran paling penting dan pertumbuhan lambat, maka hal ini dapat mengakibatkan terlambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah sehingga total pertumbuhan ekonomi menjadi dasar, dengan kata lain, gejolak sekecil apapun pada lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumba Barat
yang diukur berdasarkan kenaikan produk domestik regional bruto PDRB pada tahun 2020 adalah sebesar kurang dari 0,27%. Pertumbuhan yang negatif disebabkan oleh menurunnya produksi di hampir seluruh lapangan usaha akibat pandemi COVID-19. Pertumbuhan 3 lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar 10,70%. Diikuti oleh lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 10,01%. Dan lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 6,88%. Sedangkan pertumbuhan terendah pada lapangan usaha jasa perusahaan sebesar kurang dari 26,37%. Next. Grafik kedua, sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumba Barat berdasarkan kategori lapangan. Usaha tahun 2020. Berdasarkan grafik 2 dari 0 kurang dari 0,27%, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumba Barat tahun 2020, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan kategori A menjadi pemicu utama pertumbuhan ekonomi, yaitu sebesar kurang dari 0,0686%, diikuti oleh lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib kategori O sebesar 0,0505%. Dan lapangan usaha pendidikan kategori P sebesar kurang dari 0,0470%. Next. Yang kedua, struktur PDRB Kabupaten Sumba Barat menurut kategori lapangan usaha. Grafik 3, struktur PDRB Kabupaten Sumba Barat menurut kategori lapangan usaha 2019 sampai 2020. Berdasarkan grafik 3 dari 2,347 miliar rupiah dan 2,351,54 miliar rupiah total PDRB Kabupaten Sumba Barat yang terbentuk pada tahun 2019 sampai 2020. Lebih setengahnya atau hampir 60% merupakan peran dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib kategori O, dan perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor kategori G. Pada tahun 2020, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan memberi kontribusi sebesar 26,78% atau 6.629,75 miliar rupiah. Lapangan usaha administrasi pemerintahan pertanian jaminan sosial wajib 18,10%, dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor 16,67%. Tingginya kontribusi lapangan usaha pertanian. Tingginya kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan disebabkan oleh sebagian besar produk Sumba Barat bekerja pada aktivitas pertanian. Lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dikontribusi sebesar terbesar kedua diakibatkan oleh banyaknya produk yang bekerja di sektor pemerintahan baik dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketiga kategori lapangan usaha tersebut memiliki peranan paling besar pada pembentukan perekonomian di Kabupaten Sumba Barat tahun 2019 sampai
2020. Dibandingkan tahun 2019, pada tahun 2020 terjadi peningkatan dan penurunan peranan terhadap pembentukan PDRB pada beberapa lapangan usaha. Lapangan usaha ini kontribusinya paling meningkat adalah jasa keuangan dan asuransi, yaitu dari 5,00% pada tahun 2019 menjadi 5,47% di tahun 2020. Sebaliknya, lapangan usaha yang dikontribusinya paling menurun adalah perdagangan besar dan eceran. Reparasi mobil dan sepeda motor, yaitu sebesar 17,28% pada tahun 2019 menjadi 16,67% di tahun 2020. Pergeseran peranan setiap sektor pada setiap tahun sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga di tahun berjalan serta perubahan volume produksi dari faktor yang menjadi penentunya. Next slide. PDRB per kapita tahun 2020. PDRB per kapita adalah nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah produk pertengahan tahun, dalam arti bahwa semakin tinggi jumlah penduduk akan semakin kecil besarnya PDRB per kapita daerah tersebut. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antara produk. Meskipun masih terdapat dalam keterbatasan indikator, ini sudah cukup memahami untuk mengetahui tingkat perekonomian suatu daerah dalam lingkup makro. Paling tidak sebagai acuan memantau kemampuan daerah dalam menghasilkan produk domestik, barang, dan jasa. Nilai tambah yang bisa diciptakan oleh produk Kabupaten Sumba Barat sebagai akibat adanya aktivitas produksi menurut harga berlaku menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2020, angka PDRB berkapita Kabupaten Sumba Barat diperkirakan mencapai 17,869 juta dengan laju peningkatan sebesar kurang dari 0,72% dibandingkan dengan PDRB per kapita tahun 2019 sebesar 17,998 juta. Hal ini berarti rata-rata nilai tambah yang diciptakan oleh setiap produk Kabupaten Sumba Barat sebagai akibat aktivitas produk adalah sebesar 17,869 juta selama tahun 2020. Dibandingkan kabupaten per kota lain Provinsi NTT, PDRB per kapita Kabupaten Sumba Barat berada pada peringkat ke-8 dari 22 kabupaten per kota di NTT. Next. Ketenaga kerjaan Sumba Barat Agustus tahun 2022, yaitu jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 sebanyak 62,94 ribu orang, turun menjadi 0,06 ribu orang dibandingkan Agustus tahun 2019. Sejalan dengan penurunan jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK juga turun sebesar 0,89% poin.
Yang berikut tingkat pengangguran terbuka atau TPT Agustus tahun 2020 sebesar 3,96% dan angka ini meningkat sebesar 1,00 persen poin dibandingkan dengan Agustus tahun 2019. Yang berikut penduduk yang bekerja sebanyak 60,45 ribu orang turun sebanyak 0,69 ribu orang dari Agustus tahun 2019. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase adalah sektor pertanian yaitu 4,78% poin. Sementara itu sektor jasa dan manufaktur mengalami penurunan masing-masing sebesar 3,92% poin dan 0,86% poin. Yang berikut sebanyak 31,27% penduduk yang bekerja memiliki status pekerjaan berusaha dibantu buruh tidak tetap. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 1,97% poin jika dibandingkan dengan Agustus 2019. Yang berikut sebanyak 53,08% penduduk yang bekerja pada Agustus tahun 2020 memiliki tingkat pendidikan SD ke bawah. Angka ini mengalami penurunan sebesar 1,94% poin dibandingkan dengan Agustus tahun 2019. Next. Yang berikut tabel 1 penduduk sumber barat usia 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan utama Agustus 2018 sampai 2020. Jumlah angka kerja pada Agustus 2020 mengalami penurunan sebesar 0,06 ribu orang dibandingkan Agustus tahun 2019. Seiring dengan penurunan jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja juga menurun menjadi 71,06% pada Agustus tahun 2020 dibandingkan dengan Agustus tahun 2019. Penurunan TPAK mengindikasikan bahwa terjadi penurunan penduduk usia kerja yang aktif di pasar kerja, baik menjadi penduduk kerja maupun sebagai penganggur. Next slide. Yang berikut data kemiskinan Kabupaten Sumba Barat. Seperti yang teman-teman lihat, jumlah penduduk kemiskinan pada tahun 2018 itu 36,30, sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi 36,56, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 36,95. Persentase penduduk miskin pada tahun 2018 28,51, 2019 28,29, dan meningkat pada tahun 2020 menurun menjadi 28,17. Garis kemiskinan pada tahun 2018 3,26,334,00, sedangkan pada tahun 2019 3,31, pada tahun 2020 3,58,252,00, dan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks
keparahan kemiskinan bisa teman-teman lihat di slide pada tahun 2018 dan tahun 2018 sampai tahun 2020 itu meningkat menjadi 5,56%. Dan indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2018 itu 0,93% dan pada tahun 2019 1,37 meningkat dan tahun 2020 meningkat menjadi 1,52%. Next. Excuse me, boss. You have a text message. Suaranya ada. Baik, saya akan melanjutkan materi dengan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM pada tahun 2020. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Sumba Barat pada tahun 2020 adalah sebesar 63,53. Dibandingkan dengan tahun lalu, IPM Sumba Barat mengalami penurunan sebesar 0,03 poin. Pada tahun 2019 adalah sebesar 63,56. Sejak tahun 2013, status pembangunan manusia di Sumba Barat telah mencapai level sedang. Selama tahun 2013 sampai 2020, IPM Sumba Barat mengalami pertumbuhan sebesar 4,91%. Selama periode 2019 hingga 2020, beberapa komponen pembentuk IPM ada yang mengalami peningkatan, tetapi ada juga yang mengalami penurunan pada tahun 2019. Bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 66,98 tahun. Pada tahun 2020, angka ini meningkat 0,1 tahun menjadi 67,8 tahun. Pada tahun 2020, anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,11 tahun. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, angka ini meningkat sebesar 0,22 tahun. Sementara itu, pada tahun 2020, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 6,60 tahun. Dibandingkan dengan tahun 2019, angka ini meningkat 0,07 tahun. Pengeluaran per kapita masyarakat telah mencapai 7,586 juta rupiah pada tahun 2019, tetapi menurun pada 265.000 rupiah pada tahun 2020 menjadi 7,321 juta rupiah. Yang berikutnya dapat teman-teman lihat Indeks Pembangunan Manusia Sumba Barat pada tahun 2012 hingga tahun 2020. IPM sendiri merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Selama kurun waktu 2012 hingga 2019, IPM Sumba Barat terus mengalami perkembangan yang positif. Selama periode tersebut, rata-rata pertumbuhan IPM Sumba Barat adalah sebesar 0,76% untuk setiap tahunnya. Pada tahun 2012, IPM Sumba Barat sebesar 59,98%. Seiring dengan proses pembangunan, IPM terus meningkat hingga mencapai angka 63,56 pada tahun 2019. Peningkatan IPM ini merupakan gambaran dari upaya pembangunan sumber daya manusia. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2020, IPM Sumba Barat mencapai 63,53%. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, IPM Sumba Barat mengalami penurunan, tetapi penurunan yang terjadi tidak terlalu besar, yaitu sebesar 0,03 poin. Materi yang berikutnya mengenai pembangunan ekonomi daerah Sumba Barat.
Pembangunan ekonomi daerah Sumba Barat diatur dalam Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya. Nomor Peraturan 23 Tahun Peraturan 2014, tahun mulai 2014 dan tahun berakhir 2019. Isu strategisnya yang pertama meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian. Yang kedua, percepatan aktivitas ekonomi masyarakat melalui peningkatan dan pengembangan infrastruktur sebagai pendukung sektor produksi dan pelayanan dasar masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan nilai tambah sektor primer melalui investasi daerah dan pengembangan sektor perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UKM. Yang keempat, meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat, baik secara formal maupun informal. Yang kelima, memperbaiki akses sarana dan prasarana kesehatan bagi masyarakat. Yang keenam, meningkatkan potensi pendapatan daerah melalui pengembangan sektor pariwisata alam dan budaya secara berkelanjutan. Yang ketujuh, menjamin keamanan dan ketertiban dalam rangka pembangunan daerah yang berkelanjutan dan peningkatan daya saing daerah. Dan yang terakhir, mengembangkan pemerintah yang akuntabel dan efektif. Yang berikutnya, arah pengembangan dapat dibagi dalam beberapa macam. Yang pertama, arah pengembangan kawasan perdesaan. Strategi yang diambil ada 4, yaitu strategi yang pertama, meningkatkan APB desa, arah kebijakan, meningkatnya pendapatan asli desa, per kapita masyarakat desa. Yang kedua, strategi meningkatkan mitra kerja dengan lembaga kemakmuran, LSM, arah kebijakannya meningkatnya koordinasi dan fasilitas mitra dengan lembaga kemakmuran LSM, penguatan kelembagaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Strategi yang ketiga, mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat desa melalui kebijakan pemberdayaan masyarakat desa. Dan yang keempat, strategi menurunkan jumlah penduduk miskin. Arah kebijakannya terpantaunya jumlah masyarakat miskin secara akurat, komprehensif, dan integral. Arahan yang berikutnya yaitu arahan penanggulangan daerah bencana. Strategi yang diambil pemberian bantuan secara berkala, arah kebijakannya penyaluran bantuan penanggulangan bencana, peningkatan sarana dan prasarana yang memadai untuk penanggulangan bencana. Arah kebijakan yang berikutnya yaitu arah kebijakan dan strategi infrastruktur air minum. Strategi yang diambil mengembangkan sistem pendistribusian air bersih untuk masyarakat. Arah kebijakannya peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan dan distribusi air minum bagi masyarakat perkotaan dan pedesaan, penguatan pengelolaan sarana air minum. Arah kebijakan yang berikutnya itu arah kebijakan dan strategi infrastruktur persampahan. Strategi yang diambil yaitu optimalisasi pengelolaan sampah secara terpadu. Arah kebijakan yang diambil pengembangan dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. Kebijakan berikutnya itu 3R, recycle, reuse, and reduce, dan penanganan akhir sampah melalui tempat pemrosesan akhir atau TPA. Dan terakhir, meningkatkan sarana dan prasarana persampahan. Berikutnya, arah kebijakan dan strategi infrastruktur olahraga. Strategi yang diambil yaitu meningkatkan keterlibatan generasi muda secara aktif dalam pembangunan melalui kepemudaan dan olahraga. Arah kebijakan pembinaan wadah kepemudaan mulai dari tingkat desa dan kelurahan. Pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga bagi kaum muda dari tingkat desa dan kelurahan. Arah kebijakan yang berikutnya yaitu arah kebijakan dan strategi infrastruktur pendidikan. Strategi yang diambil ada 3, yaitu strategi yang pertama meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan, yang kedua meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan sejak usia dini, dan yang ketiga menyelenggarakan proses pendidikan bermutu yang mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas pada semua jenis dan jenjang pendidikan termasuk pendidikan non formal. Dan kebijakan yang terakhir yaitu arah kebijakan dan strategi infrastruktur bangunan lingkungan. Strategi yang diambil yang pertama mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan, meningkatkan pengendalian dan pengawasan lingkungan terhadap sumber pencemaran dan wilayah yang berpotensi tercemar. Arah kebijakan yang diambil yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup. Dan yang kedua, strategi meningkatkan sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan sarana dan prasarana serta sistem informasi lingkungan hidup.
hal kebijakan, peningkatan sumber daya manusia, dan sarana serta prasarana pendukung dalam pengelolaan lingkungan hidup. Materi yang berikutnya mengenai review rencana terpadu dan program investasi infrastruktur jangka menengah Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2017 hingga 2021. Review rencana terpadu ini dapat dikelompokkan dalam isu-isu pembangunan berkelanjutan di bidang cipta karya. Bidang yang pertama yaitu dalam bidang sosial, pencemaran menyebabkan berkembangnya wabah penyakit. Penjelasan singkatnya, pencemaran lingkungan di Kabupaten Sumba Barat terjadi di sekitar tempat pembuangan sampah atau transfer depo atau TPA, juga di kawasan sekitar pasar dan di kawasan industri pengolahan serta pada kawasan kumuh. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, kemiskinan berkorelasi dengan kerusakan lingkungan, pencemaran air mengurangi kesejahteraan masyarakat. Penjelasan singkatnya, kerusakan lingkungan sebagai dampak kemiskinan masyarakat perkotaan dapat dilihat pada kampung kumuh perkotaan dan kawasan sekitar pasar. Yang ketiga, perkembangan ekonomi lokal dari pembangunan infrastruktur pemukiman. Penjelasan singkatnya, dalam berbagai upaya kemudahan mendapatkan pinjaman modal kerja yang membuka peluang bagi masyarakat untuk berlomba meningkatkan taraf hidup, termasuk peningkatan permukiman yang layak untuk dihuni. Dan yang terakhir, dari bidang lingkungan, kecukupan air baku untuk air minum. Penjelasan singkatnya, sumber mata air permukaan yang terbatas perlu diantisipasi dengan sumber alternatif berupa mendayagunakan aliran air permukaan pada musim hujan, sumber air tanah, dalam dan atau penyulingan air asin. Yang kedua, pencemaran lingkungan oleh infrastruktur yang tidak berfungsi maksimal. Penjelasan singkatnya, sumber pencemaran lingkungan oleh infrastruktur yang tidak berfungsi maksimal mungkin terjadi pada instalasi pengolahan limbah rumah sakit, industri kerajinan rumah tangga, atau pada industri besar seperti pabrik semen Kupang, PLTD atau PLTU, dan lain-lain. Yang ketiga, dampak kawasan kumuh terhadap kualitas lingkungan kawasan kumuh menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Penjelasan singkatnya, penurunan kualitas akibat pemukiman kumuh antara lain 5 kawasan kumuh dengan luas kawasan kumuh 34,83 hektar seperti pada kawasan Maliti, Tebara, dan Wailiang. Dan yang terakhir, dampak perubahan iklim terhadap kawasan pemukiman dan upaya mitigasi dan adaptasi yang telah dilakukan. Penjelasan singkatnya, terjadi beberapa tahun terakhir akibat pengaruh perubahan iklim Australia, tapi masih pada batas aman yang menyebabkan kekeringan yang berdampak pada keringnya beberapa sumber mata air.